Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Santi Maria SSNM selaku dosen tetap pada program studi administrasi bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bagastasi. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT. Dharma yang saya pilih dan persentase kontribusi yang paling besar dalam mengembangkan perguruan tinggi adalah Dharma dalam bidang pengajaran. Bidang keilmuan saya adalah manajemen. Beberapa mata kuliah yang saya ampu adalah manajemen pemasaran, komunikasi bisnis, manajemen sumber daya manusia, etika bisnis, dan bisnis internasional. Teknik yang saya pergunakan dalam mengajar adalah DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun aturan perkuliahan yang diterapkan adalah sebagai berikut. Pertama, video wajib dihidupkan atau on camera. Dua, tepat waktu dengan toleransi 10 menit keterlambatan. Berpakaian rapi, serta adab sopan santun saling menghargai, dan memiliki itikat baik, rajin, aktif, serta penuh komitmen. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen pemasaran. Mata kuliah manajemen pemasaran merupakan mata kuliah yang diperoleh pada semester genap dengan total 3 SKS. Berikut saya sampaikan deskripsi mata kuliah manajemen pemasaran. Mata kuliah ini membahas pengetahuan, teknik, dan aplikasi yang komprehensif mengenai manajemen pemasaran. Mahasiswa akan memperoleh materi mengenai penerapan manajemen pemasaran, proses pemasaran, ruang lingkup manajemen pemasaran, perencanaan strategis yang berorientasi pasar, serta peranan sistem informasi pasar. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK manajemen pemasaran ini antara lain: 1. Mahasiswa mampu memahami teori, konsep, prinsip-prinsip, langkah-langkah dalam manajemen pemasaran. Kedua, mahasiswa dapat mengintegrasikan dan menggunakan konsep, pemahaman, teori, dan langkah-langkah strategi manajemen pemasaran dengan baik. Yang ketiga, mahasiswa mampu memecahkan masalah, memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kemajuan masyarakat. Materi pembelajaran dalam satu semester pada mata kuliah ini membahas beberapa topik antara lain: pertemuan pertama, konsep dasar pemasaran; pertemuan kedua, konsep pemasaran lanjutan; pertemuan ketiga, strategi pemasaran dan bauran pemasaran. Adapun pertemuan keempat, yaitu strategi penetapan harga. Sedangkan pertemuan kelima, yaitu strategi penetapan harga lanjutan. Adapun pertemuan keenam, yaitu lembaga dan saluran distribusi. Untuk pertemuan ketujuh, saya melaksanakan evaluasi materi pertemuan 1-6 dalam bentuk kuis. Lalu pada pertemuan ke-8, pelaksanaan UTS. Lanjut pada pertemuan 9, yaitu iklan dan promosi penjualan. Pertemuan 10, perilaku konsumen. Pertemuan 11, pengembangan produk. Dan pertemuan 12, mengembangkan produk lanjutan. Adapun pertemuan ke-13 membahas dinamika persaingan dan siklus hidup produk.
pertemuan 14 mengenai riset pasar, dan pertemuan ke-15 kembali melaksanakan evaluasi materi pertemuan 9 sampai 14 dalam bentuk kuis. Lalu terakhir pertemuan 16 yaitu pelaksanaan ujian akhir semester atau UAS. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bagasasi menerapkan sistem blended learning dengan perkuliahan secara hybrid, yaitu dengan luring atau tatap muka dan daring atau online menggunakan Zoom dan Google Meet. Setiap materi kuliah diupload pada Google Classroom dan mahasiswa dapat mengupload tugas yang diberikan pada Google Classroom tersebut. Selain itu, dalam Google Classroom untuk beberapa materi saya membuat forum diskusi sesuai dengan topik yang diajukan sebelumnya, sehingga mahasiswa dapat memberikan pendapatnya dalam forum diskusi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik pembelajaran dengan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa. Pada teknik pembelajaran ini, saya menggunakan dua metode. Yang pertama adalah ceramah. Pada metode ini, saya menyampaikan materi secara verbal, di mana nantinya mahasiswa akan mendengarkan dan mencatat. Saya menggunakan sumber referensi yang berasal dari buku dan sumber lain yang berasal dari internet, seperti website dan YouTube yang sudah saya cek kredibilitasnya, yang kemudian saya sajikan dalam bentuk slide presentasi atau modul kuliah. Di setiap pertemuan perkuliahan saya juga akan melontarkan beberapa pertanyaan terkait materi yang diberikan. Kedua, diskusi. Pada metode diskusi ini, saya akan melontarkan topik diskusi terlebih dahulu. Kemudian, saya akan meminta mahasiswa membentuk kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 orang. Kemudian, saya akan memberikan waktu antara 15 hingga 20 menit kepada mahasiswa, lalu mendiskusikan topik tersebut dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Lalu diupload ke media sosial. Dengan metode diskusi ini, mahasiswa dapat berpikir kritis dalam mengemukakan pendapat serta dapat bertukar pikiran dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, yaitu problem based. Pada metode ini, mahasiswa diminta untuk mempelajari dan memberikan solusi permasalahan dari suatu studi kasus. Pada metode ini, mahasiswa diminta mengaitkan antara materi yang diberikan dengan konteks di dunia nyata. Interaction adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa di dalam kelas, di mana di setiap pertemuan saya selalu memberikan kesempatan mahasiswa untuk bertanya dan memberikan pendapatnya terkait materi yang diberikan. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan komunikasi dua arah agar selalu terjaga dengan baik. Asesmen adalah bagaimana saya menilai kemampuan mahasiswa. Saya menilai kemampuan mahasiswa tersebut dengan menggunakan bobot penilaian yang disepakati. Dalam hal ini, penilaian yang disepakati adalah untuk kehadiran atau presensi 10%. Oleh sebab itu, minimal 80% mahasiswa harus hadir dari 14 kali pertemuan. Nilai tugas 20%, nilai UTS 30%, sedangkan nilai UAS 40%, sehingga total keseluruhan adalah 100%. Jenis asesmen antara lain review penguasaan materi berupa kuis yang dilaksanakan 2 kali, yakni sebelum UTS dan sebelum UAS. Presentasi tugas kelompok,
Berikut ini adalah salah satu video pembelajaran saya di kelas dengan topik iklan dan promosi penjualan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana perkenalan kita via luring atau tatap muka kemarin, bahwa sesuai dengan RPS yang telah disusun, maka materi perkuliahan untuk pertemuan ke-9 ini saya akan menyampaikan materinya melalui YouTube. Jadi, rekan-rekan mahasiswa bisa mengakses materi tersebut melalui channel YouTube. Nanti akan saya sebar linknya, tinggal diklik dan bisa diikuti materinya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang iklan dan promosi penjualan. Capaian pembelajaran yang diharapkan mahasiswa dapat menganalisis iklan dan promosi penjualan. Di dalam dunia bisnis, iklan dan promosi sudah bukan menjadi hal yang asing lagi. Iklan dan promosi merupakan salah satu strategi penting bagi pelaku bisnis yang ingin mengembangkan bisnis serta memperoleh keuntungan dari bisnis yang dijalaninya tersebut. Banyak dari kita yang masih menyamakan antara iklan dengan promosi. Meskipun keduanya sama-sama merupakan strategi pemasaran sebuah produk, barang, atau jasa untuk menjangkau konsumen, namun jika dipahami dengan betul dalam sebuah konsep pemasaran keduanya. Sumber referensi untuk materi ini saya menggunakan buku manajemen pemasaran karangan Philip Kotler dengan penerbit Erlangga, terbitan tahun 2015. Baik, kita mulai pada materi dalam pertemuan ini, yaitu tentang iklan dan promosi penjualan. Iklan adalah bagian dari bauran promosi atau promotion mix, dan bauran promosi adalah bagian dari bauran pemasaran atau marketing mix. Secara sederhana, iklan didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat satu media. Sedangkan periklanan atau advertising adalah segala biaya yang harus dikeluarkan sponsor untuk melakukan presentasi dan promosi non-pribadi dalam bentuk gagasan, barang, atau jasa. Hal tersebut merupakan pendapat dari Kotler and Armstrong tahun 2002. Selanjutnya, kesempatan untuk periklanan. Kegiatan periklanan atau sebagian dari marketing mix yang dilakukan oleh perusahaan tergantung pada beberapa faktor seperti jenis produk, sifat pasarnya, keadaan persaingan, dan sebagainya. Periklanan